Salam sehat buat kita semua. Hari ini kita coba mendengarkan berita yang sangat luar biasa. Berita yang semakin hari semakin panas, semakin seru. Hari ini Ade Darmawan dan kawan-kawan datang ke Polda Metro Jaya. Ada apa dengan mereka? Simak video ini kawan-kawanku, biar jangan gagal paham ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan like channel ini biar saya bertambah semangat untuk mengupdate berita-berita selengkapnya. Datang untuk menghadap penyidik atau pimpinan penyidik untuk menanyakan. Yang pertama adalah menanyakan kapan ini dilakukan tahap 2, ya, itu yang paling pertama. Yang kedua adalah memberikan surat. Ini tim gabungan yang ada di sini, ada tim Merah Putih. Ya, saya perkenalkan dulu, ada Pak Suwadi dari THMP, adalah kuasa dari para pelapor juga. Salah satu pelapor, Pak Boy juga adalah kuasa dari salah satu pelapor, dan semua adalah kuasa dari para pelapor dari di luar dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya, itu yang pertama. Termasuk dari Predi Persatukan udah pasti ya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah hari ini kita akan membawa surat permohonan tahap 2, di mana tahap 2 ini kami mohonkan untuk dilakukan penahanan. Nanti kita kasih ke teman-teman wartawan ya, poin-poinnya, bahwa apa yang kita terapkan di sini adalah di mana ya, ini saya langsung masuk ke inti, bahwa di mana di dalam negara manapun juga di dunia, bila mana terjadi tindak pidana berulang, maka itu harus dilakukan penahanan. Itu di negara manapun. Ya, bukan cuma di Indonesia. Ini kita malu nih sebagai warga negara, terus aparat penegak hukum yang melihat persoalan seperti ini. Pertanyaannya kemudian timbul, ya, apa sih pidana berulang? Ya, pidana berulang bisa dilakukan pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang lebih parahnya lagi adalah Saudara Roy Suryo adalah mantan narapidana yang notabene melakukan tindak pidana berulang dengan kasus sejenis. Kasus sejenis itu apa? Ini dalam benak seluruh APH, seluruh aparat penegak hukum, pengacara, jaksa, kemudian kepolisian, bila APH ini berpikirannya lain, saya pun tidak mengerti apa yang ada di dalam benak para APH ini. Kalau kita pengacara mengaku APH, kalau kita jaksa kita mengaku APH, kalau kita kepolisian juga mengaku APH, bahwa pidana berulang itu adalah tindak pidana yang dilakukan sejenis dan itu wajib ditahan. Residivis itu harus ditahan. Kenapa? Karena mengulangi perbuatannya. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan Bapak Suryo ini, Mas Roy ini? Apa yang dilakukan? Ya itu penghinaan juga kan kemarin. Penghinaan kan, dilakukan penahanan nggak? Dilakukan kan penahanan. Nah, itu message yang pertama, highlight bahwa dilakukan pidana berulang, wajib dilakukan penahanan. Ini yang paling utama nih ya. Nah, inilah yang kita akan sampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, para elit. Saya sampaikan siapapun Anda, para elit, baik yang di dalam pemerintahan maupun di legislatif, ya, saya sampaikan, nggak perlu cawe-cawe persoalan beginian. Ya, nggak perlu cawe-cawe. Malu kita berbangsa dan bernegara. Tetap kita konsentrasi pada supremasi hukum, penegakan hukum.
Ini udah berapa lama? Ini dibiarkan terus. Ya kan? Nah, apa ini kalau nggak ada cawe-cawe nih? Jadi yang cawe-cawe selalu udah cukup lah. Siapa sih Roy Suryo, nggak usah dibela-belain. Ngapain kita bela-belain dia? Ya kan? Residivis kok dibela-belain? Nggak usah. Udah, kita saat ini konsentrasi bagaimana ini tahap 2, kami minta supaya dilakukan segera tahap 2. Nah, ada kemudian saya minta Pak Swadi, gimana? Silakan, monggo Pak Swadi. Terima kasih. Ini menarik ya memang, karena tadi sudah disampaikan bahwa yang bersangkutan terutama Roy Suryo ini kan residivis. Dalam hukum yang namanya tindak pidana pengulangan atau suatu residivis itu kan bukan sesuatu yang harus mendapat perlindungan hukum, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana dan telah menjalani tindak pidana itu. Terus yang kedua juga kita lihat, ini kan pasal bukan hanya pasal remeh-temeh, tapi juga ada pasal 32, terus juga pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu ancaman hukumannya 10 sampai 12 tahun. Ya. Sedangkan di dalam KUHP yang baru ya yang dapat ditahan itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kalau ancaman sudah 10 sampai 12 tahun, ini sangat layak dilakukan penahanan. Dan kalau ini tidak dilakukan, nanti akan mencederai rasa keadilan itu sendiri. Ya. Karena kenapa? Ya kan ancamannya sudah ada. Terus yang ketiga, Roy Suryo ini ya, walaupun sudah ditetapkan tersangka, terus mengumbar berita-berita tentang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan di dalam hukum nggak boleh. Karena di dalam pasal KUHP yang baru pun itu dilarang mengulangi perbuatan-perbuatan yang harusnya setelah ditetapkan sebagai tersangka, hal-hal yang berkaitan dengan masalah isu ijazah palsu itu nggak perlu lagi dibicarakan. Tapi ini kan terus berulang. Terus di mana letak bagaimana melindungi Roy Suryo-nya? Kan nggak ada. Makanya kita juga menghimbau, tadi sudah disampaikan bahwa siapapun yang ada di belakang ini, kita sudah tahu memang ada yang mengangkangi, memang ada yang punya kepentingan kepada Roy Suryo. Ya tentunya karena kita melihat ada tiga aspek hukum yang ini nggak boleh mendapat perlindungan hukum, ya harusnya juga orang-orang yang di belakang itu nggak perlu lagi cawe-cawe. Dukung langkah-langkah penegakan hukum. Dan kita tahu reformasi kepolisian belum lama dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya berkaitan dengan masalah reformasi hukum. Nah kalau ini tidak dilakukan penahanan, berarti kan reformasi hampir-hampir Tidak berjalan. saya pesimis tidak berjalan gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, siapapun yang ada di belakang berkaitan dengan masalah ini, karena ini adalah masalah penegakan hukum, negara kita adalah juga negara hukum, yang nggak perlu takut ya. Ya ngomong aja nanti kalau memang ada yang melindungi. Saya ditelepon sama si A, ya kita ramaikan orang itu gitu aja. Makasih. Ya.